kabar anak-anak? Kembali lagi dengan Miss Intan. Bagaimana kabar kalian selama berada di rumah? Miss berharap kalian semua sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss ingin bertanya, apakah kalian masih ingat apa sih ciri-ciri asam basa? Siapa yang masih ingat ciri-ciri asam basa? Jadi, kalau misalnya kalian sedikit lupa apa itu ciri-ciri asam basa, Miss akan mengingatkan kembali ciri-ciri asam basa seperti berikut. Ciri-ciri asam: mempunyai rasa yang masam, bersifat korosif terhadap logam, mempunyai pH kurang dari 7. Ciri-ciri basa: mempunyai rasa yang pahit, bersifat kaustik, korosif terhadap kulit, dan mempunyai pH lebih besar dari 7. Bagaimana? Apakah kalian sudah ingat apa itu ciri-ciri asam basa berdasarkan penjelasan yang tadi? Ya, jadi tadi merupakan ciri-ciri dari asam basa. Di sekeliling kita kadang sering melihat beberapa zat yang mungkin itu merupakan asam atau basa. Bahkan kalau kita sedang melaksanakan praktikum di laboratorium, kita pasti sering bertemu dengan zat-zat yang merupakan asam atau zat yang merupakan basa. Apakah kalian tahu bagaimana kita bisa tahu bahwa apakah itu merupakan asam, apakah itu merupakan basa? Tidak hanya hal tersebut, tapi kalau di rumah, kalian juga pasti sering bertemu dengan zat-zat seperti air hujan atau air AC. Apakah kalian tahu kalau misalnya air AC dan air hujan itu apakah dia termasuk asam atau basa? Oleh karena itu, di sini untuk kita mengetahui apakah zat itu termasuk asam atau basa, diperlukan suatu indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah zat yang kita ketemui sehari-hari merupakan asam atau basa. Pada hari ini kita akan mempelajari apa itu indikator asam basa. Di sini Miss akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu indikator asam basa seperti berikut. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya tergantung pada pH larutan. Pada dasarnya, indikator tersebut merupakan suatu asam atau basa organik lemah yang memiliki warna berbeda dalam bentuk molekul dan ion dalam suatu reaksi kesetimbangan. Bagaimana? Kalian sudah sedikit paham kan apa itu indikator asam basa? Sebenarnya, indikator asam basa itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, itu kertas lakmus. Kertas lakmus sendiri terdiri dari dua jenis. Ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kemudian, ada indikator universal, kemudian ada pH meter, dan indikator alami. Untuk kalian lebih jelas dan memahami apa itu indikator, di sini Miss akan memberikan demonstrasi mengenai salah satu indikator, yaitu indikator alami. Di sini Miss akan menggunakan indikator alami berupa bahan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita, di mana tumbuhan tersebut sangat mudah untuk kita jumpai. Sebelum kalian menyimak demonstrasi yang Miss lakukan, di sini coba kalian buka LKPD yang sudah Miss berikan kepada kalian masing-masing. Di sana sudah ada langkah-langkah kegiatan yang harus kalian lakukan dalam rangka untuk mengetahui indikator asam basa. Untuk itu, yuk kita sama-sama lihat percobaan atau demonstrasi indikator asam basa. Pada percobaan ini, Miss menggunakan indikator asam basa yaitu berupa kol ungu. Kol ungu ini merupakan salah satu indikator alami asam basa. Kol ungu yang sudah kalian siapkan, kemudian kalian ekstrak menjadi larutan kol ungu yang akan digunakan sebagai indikator asam basa. Pada demonstrasi ini menggunakan 2 buah gelas kaca,
dan 1 buah pipet tetes. Pada demonstrasi kali ini, larutan yang diuji pertama kali adalah larutan HCl. Larutan HCl yang diidentifikasi diteteskan beberapa tetes indikator asam basa, yaitu kol ungu, sampai terjadi perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi kemudian diamati. Pada percobaan kedua, larutan yang diuji merupakan larutan NaOH. Larutan NaOH diteteskan beberapa tetes indikator alami asam basa, yaitu kol ungu, sampai terjadi perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi kemudian diamati. Setelah dilakukan percobaan, kemudian larutan HCl dan NaOH tersebut dibandingkan. Larutan HCl yang mulanya berwarna bening berubah menjadi merah muda, menandakan larutan HCl merupakan larutan asam. Sedangkan NaOH yang berubah warna menjadi biru kehijauan menandakan bahwa larutan NaOH merupakan larutan basa. Bagaimana demonstrasi tadi? Menyenangkan bukan? Ya, itu merupakan salah satu percobaan dari indikator asam basa menggunakan indikator kol ungu sebagai indikator alami. Kol ungu dapat digunakan sebagai salah satu indikator alami yang digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Kol ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena mengandung senyawa antosianin. Antosianin ini bersifat unik karena dapat berubah warna pada larutan yang berbeda. Pada larutan asam, antosianin akan berubah menjadi warna merah muda, dan pada larutan basa akan berubah warna menjadi berwarna hijau. Kalian sudah paham bukan mengapa kol ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Setelah kalian menyimak demonstrasi dan penjelasan yang telah Miss berikan, di sini Miss ingin kalian melakukan percobaan indikator asam basa di rumah kalian masing-masing dengan menggunakan indikator alami yang ditemukan di sekitar rumah kalian. Untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan tentang indikator asam basa yang belum kalian pahami, kalian bisa menghubungi Miss ke nomor yang sudah Miss berikan kepada kalian semua. Berharap kalian tetap semangat belajar walaupun ada di rumah dan tetap menjaga kesehatan kalian agar terhindar dari virus-virus yang ada di sekitar kalian. Untuk itu, Miss ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Dah.